Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hizbul Watan, belajar dan berbagi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang uji komprehensif, salah satu mata ujian di dalam PPG dalam jabatan tahun 2021. Apa itu uji komprehensif? Jadi, uji komprehensif itu merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial, advance material, dan kebermaknaan yang menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek feedback dan HOTS. Jadi, uji komprehensif ini dimaksudkan sebagai proses menilai mahasiswa PPG dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Jadi, uji komprehensif ini untuk setiap mahasiswa itu dilakukan selama 1 jam pembelajaran atau sekitar 50 menit oleh 2 orang dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai. Adapun nilai minimal di ujian komprehensif ini adalah 70. Jika tidak memperoleh nilai di atas 70, berarti mahasiswa ini harus remedial atau ujian ulang. Karena uji komprehensif ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PPL. Jadi kalau tidak lulus di uji komprehensif ini, berarti mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti atau tidak bisa mengikuti PPL. Nah, kesempatan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi dan prediksi soal uji komprehensif. Jadi, ada kisi-kisi, kemudian contoh soal dosen penguji di dalam uji komprehensif. Yang pertama, kisi-kisi yang pertama yaitu mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan atau tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Jadi ini bobotnya sekitar 10%. Nah, contoh soal penguji di CP saat ini. Yang pertama, bagaimana kabar saudara? Apakah hari ini saudara siap untuk mengikuti uji komprehensif? Jadi harus dijawab dengan tegas, dengan intonasi, suara yang jelas, begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, persiapan apa saja yang sudah saudara lakukan untuk menghadapi uji komprehensif? Selanjutnya, kisi-kisi CP2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan indikator di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, ini bobotnya 10%. Adapun contoh soal penguji di CP2 ini, yang pertama, dosen bisa bertanya, jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir HOT. Jadi teori dari Bloom dan Anderson terkait HOT. Yang kedua yaitu kata kerja operasional, KKO. Apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOT? Jadi mahasiswa perlu mempelajari lagi KKO yang mempresentasikan kemampuan berpikir HOT. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOT dari aspek penyusunan indikator. Jadi akan dipertanyakan di penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Apakah indikatornya itu sudah
mempresentasikan atau sudah berorientasi ke pembelajaran HOTS, berpikir tingkat tinggi atau belum. Kemudian yang keempat, apakah pemberdayaan kemampuan berpikir HOTS hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Ya, jadi di sini mahasiswa diminta, kan selama ini kita berpikir bahwa HOTS itu hanya pada bagian evaluasi saja. Makanya kita mengenal soal-soal HOTS. Nah, pertanyaannya apakah hanya di bagian evaluasi saja? Kemudian yang kelima, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Ya, jadi mahasiswa ditanya bagaimana mau menyusun RPP, mendesain RPP sehingga nampak HOTS dalam langkah-langkah pembelajaran di bagian, misalnya di bagian inti. Kemudian yang keenam, apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir HOTS? Kemudian tolong ditunjukkan di bagian RPP mana. Di bagian mana dalam RPP saudara. Baik, kita lanjut di kisi-kisi CP yang ketiga. Indikatornya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Jadi advance material ini adalah materi lanjutan. Sebelumnya ada materi esensial. Materi esensial itu adalah materi-materi pokok. Kemudian ada advance material yaitu materi-materi lanjutan. Selanjutnya contoh soal penguji di CP ini. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengajarkan materi yang berkategori sebagai A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, D. Metakognitif. Jadi perlu didalam lagi materi yang berupa fakta, materi yang berupa konsep, materi yang berupa prosedural, materi yang berupa metakognitif. Metakognitif itu kaitan dengan materi dengan kebermanfaatan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, materi ajar memiliki dua kategori yaitu normal, esensial, dan advance atau lanjutan. Nah, untuk siapa materi advance itu disusun dan mengapa demikian? Ungkapkan alasan Anda. Contoh soal yang keempat, bagaimanakah saudara menguraikan materi advance material pada RPP yang saudara kembangkan? Ya, kapan diajarkan materi advance ini, materi lanjutan ini? Kemudian yang kelima, dari 4 unsur keterampilan di abad 21, 4C, kritikal, kreatif, kolaboratif, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Apakah salah satunya atau kesemuanya? Berikan alasannya dan tolong dijelaskan bagaimanakah langkah-langkah dalam pembelajaran ini. Atau contoh pembelajaran, misalkan kolaboratif itu yang seperti apa, kreatif itu, critical thinking itu bagaimana. Selanjutnya yang keenam, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kritis, kreatif. Selanjutnya, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Jadi mana pembelajaran yang kreatif dan mana contoh pembelajaran yang kolaboratif atau kerjasama. Selanjutnya kisi-kisi yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran, kemudian mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi atau TPEC. Technological, pedagogical, content knowledge. Ini bobotnya sekitar 20%.
Adapun contoh soal penguji di CP4 ini, 1. Salah satu teori belajar adalah konstruktivisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Model pembelajaran manakah yang cocok dengan teori konstruktivisme ini? Kemudian langkah-langkah dari model tersebut seperti apa? Ya, jadi mahasiswa harus belajar lagi tentang teori belajar. Di sini contoh soalnya itu teori belajar konstruktivisme. Tidak menutup kemungkinan juga dosen bisa mempertanyakan teori belajar yang lain. Atau bisa saja dosen menanyakan kepada mahasiswa teori belajar apa yang mahasiswa akan laksanakan di RPP tersebut. Jadi kita harus belajar lagi macam-macam teori belajar, misalnya teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme, teori belajar kognitif, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat itu teori belajar humanistik. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan TIPEK dan bagaimana implementasinya dalam penyusunan RPP. Jadi, mahasiswa dituntut belajar lagi tentang teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau TIPEK. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dalam penyusunan RPP. Apakah dalam penyusunan RPP itu sudah nampak TIPEK-nya atau belum? Yang ketiga itu, apakah penerapan TIPEK hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran saja? Nah, kan banyak dari kita yang memahami bahwa, kalau misalkan dalam pembelajaran itu menggunakan internet atau daring itu TIPEK, kalau luring tidak. Jadi ini pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, setelah saya baca beberapa referensi, tidak hanya pada penggunaan internet saja. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah pembelajaran konten menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu banyak macam, termasuk misalnya kalau kita pembelajaran tatap muka menampilkan slide PowerPoint, itu slide PowerPoint itu termasuk teknologi. Jadi bukan terbatas pada penggunaan internet saja. Yang keempat itu, bagaimanakah cara mengembangkan RPP yang menerapkan TIPEK dari aspek penyusunan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Ya, itu tadi soal penguji di CP. Selanjutnya, kisi-kisi di CP5. Mahasiswa mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Jadi ini bobotnya 20%. Pada CP5 ini bisa saja dosen menyuruh menayangkan video pembelajaran saudara, yaitu produk dari Pertihin kemarin yang berdurasi 6-10 menit. Kemudian mahasiswa disuruh menunjukkan mana sih di bagian mana dalam video tersebut yang mahasiswa membelajarkan secara inovatif, kreatif, dan siswa-aktif. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga dosen langsung menyuruh mahasiswa ini memperhatikan bagian mana yang menurut mahasiswa ini merupakan pembelajaran yang diajarkan secara inovatif, kreatif, dan aktif. Jadi ini bobotnya sekitar 20%. Selanjutnya yaitu kisi-kisi CP6. Di kisi-kisi ini adalah indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan rancangan atau instrumen penilaian di RPP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini bobotnya 10%. Contoh soal penguji, yang pertama, bagaimanakah saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi otentik pada RPP dan pembelajaran? Jadi kata kuncinya di sini adalah instrumen atau evaluasi yang otentik, yang benar-benar menyeluruh dan mampu merekam hasil pembelajaran kita di kelas. Kemudian yang kedua, aspek evaluasi apa sajakah yang akan saudara lakukan pada pembelajaran di RPP? Ya, jadi aspek apa? Misalnya kalau dia
penilaian sikap, aspek sikap atau aspek kognitif pengetahuannya, atau juga mencantumkan aspek keterampilan. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa, kolaboratif siswa. Iya. Yang selanjutnya, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir komunikatif siswa. Selanjutnya, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa. Itu contoh-contoh soal penguji di CP6 berdasarkan kisi-kisi. Selanjutnya, yaitu kisi-kisi yang terakhir, kisi-kisi CP7. Indikatornya, mahasiswa memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Ini bobotnya 10%. Adapun contoh soal penguji di CP7 ini, yang pertama, mengapa seorang guru profesional diminta menjadi guru yang reflektif? Kemudian yang kedua, apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana saudara melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan? Kemudian, apakah saudara mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP, utamanya dengan cara diajarkan? Tunjukkan contohnya di RPP yang saudara siapkan. Kemudian, mengapa hasil penelitian atau informasi baru itu perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPP dalam pelaksanaan pembelajaran? Ya, di kisi-kisi CP7 ini, kata kuncinya yaitu refleksi. Apakah guru melaksanakan refleksi, mereview kembali kegiatan proses belajar mengajarnya, di mana kekurangan yang akan diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, dalam refleksi ini di akhir pembelajaran, guru sebenarnya di bagian penutup itu boleh atau sebenarnya bisa mempertanyakan kepada siswa, misalnya, apakah anak-anakku pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Atau boleh juga bertanya seperti ini, adakah materi atau adakah kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, dari jawaban anak-anak tersebut itu merupakan refleksi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Kemudian kata kunci yang kedua di CP7 ini, apakah ada informasi baru, misalnya ada jurnal-jurnal baru tentang metode pembelajaran yang efektif dilakukan pada materi ajar yang akan kita laksanakan. Kalau ada, boleh kita sadur, boleh kita ambil metodenya, kemudian cantumkan dalam RPP. Kemudian kita disuruh jelaskan apa yang menjadi pertimbangan kita sehingga penelitian atau informasi baru itu kita masukkan atau kita susun dalam RPP. Iya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, dapat kita lanjutkan di kolom komentar YouTube saya ya. Di part kedua nanti, setelah saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, yang jadwal uji komprehensif saya itu sudah terjadwalkan, yaitu di hari Selasa 24 Mei 2021 ini. Setelah itu, nanti di part 2 di video YouTube saya ini, saya akan cantumkan kira-kira soal dari penguji saya itu apa, dan jawabannya, cara menjawabnya seperti apa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru belajar, guru berbagi.